Amsal pasal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, perkataan yang baik menggembirakan hati sesama. Kemarin hari bacang, sekarang orang ramai-ramai bicara BTS, ya, grup band dari Korea. Sampai bacang ditulis BTS, dibecandain bahwa kalau ada tulisan BTS, harga bacangnya lebih mahal. Kalau nggak ada, harganya lebih murah. Limited edition. Nah, saudara, kalau makan bacang, tentu ada bacang enak, tentu ada bacang tidak enak. Suatu hari ada satu orang, sebelum hari bacang tiba, dia makan bacang. Bacang itu ada beberapa isinya. Nah, hari itu temannya bikin, ayo coba bacang saya. Dia baru pertama. Dan dia sudah makan. Dia juga sudah makan jadi buat. Dia ngerasanya nggak enak. Beberapa orang keluarganya dia udah tanya makan nggak enak. Nah, ini tamu yang datang makan, dia makan. Dia bisa menemukan kata-kata yang baik. Dia bilang, ya bacang ini begini, begini, begini. Udah. Nah, sampai hari H bacang, teman ini berkunjung. Dia bilang, ayo coba bacang yang ini. Ini beda isinya. Wah, ini babi nih. Isinya, wah, B2. Yang kemarin dagingnya ada jamur dan yang lain, tapi nggak seperti ini. Terus dia makan. Nah, hari H tersebut, bacang itu semua keluarga udah coba. Dia udah coba juga. Dan mereka bilang enak dibanding yang kemarin. Nah, orang yang datang ini coba makan, nggak bilang apa-apa. Terus dia tanya, menurut kamu gimana bacang ini? Dan orang bilang, orang itu biasa aja. Nah, lalu yang tuan rumah berkata, saya heran sama kamu. Kemarin yang saya bikin, itu tes, dicoba. Saya coba bikin dengan rasa itu. Kita udah makan dan bilang gak enak. Tapi kamu bilang dengan bahasa yang positif, itu ya baik, ini segala macam. Tapi yang hari ini enak, kamu gak puji. Yang gak enak, kamu puji. Ini kenapa gitu loh. Lalu orang ini bilang begitu. Saya, ya jujur, betul kamu bilang yang hari ini enak. Hari perayaan bacang dan hari ini saya datang makan bacang ini enak. Tetapi kamu bertanya kepada saya, kenapa saya nggak memuji? Karena bacang ini sudah mendapat pujian dari semua orang. Nggak perlu dipuji. Yang bacang yang kemarin, itulah yang perlu dipuji. Bukan yang ini. Karena yang ini sudah mendapat pujian semua orang. Oh saudara, betapa seringnya manusia itu memuji yang selalu dipuji oleh orang. Yang udah banyak dipuji, yang biasanya memuji yang sudah hebat, sudah semuanya. Tapi lupa bahwa ada yang sebenarnya lebih membutuhkan. Yang mana sih sebenarnya membutuhkan pujian? Dunia konsepnya adalah yang hebat, yang kalir, yang pejabat, yang luar biasa, yang kaya, yang luar biasa. Kalau firman Tuhan enggak. Justru kalau lihat di Korintus, yang lemah yang membutuhkan perhatian. Saudara, di 1 Korintus pasal 9 ayat 22, 23. Paulus memiliki sebuah nilai hidup yang seperti ini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi Paulus rela merendahkan diri, sampai merendahkan diri, bukan hanya merendahkan hati. Untuk tujuannya adalah menyelamatkan orang lain. Kenapa dia mau menjadi seperti orang yang lemah? Paulus bukan orang lemah, supaya dia dapat menyelamatkan yang lemah itu. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dari 1 Korintus pasal 9 menuju ke pasal selanjutnya, di pasal 10, kembali Paulus konsisten. Ini nilai yang dipegang Paulus dalam pelayanan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Hari ini
kepada semua yang sudah saya lantik, sudah didoakan, diurapi. Pelayanan kita pegang nilai ini. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Pelayanan doa fajar bukan mencari untuk kepentingan diri. Pelayanan doa fajar yang dilantik tadi adalah orang-orang yang justru tiap-tiap orang dari mereka mencari keuntungan orang lain. Ayo kamu bisa main gitar, kamu bisa memuji, ayo kamu bisa berdoa, yuk ikut doa. Ajak orang cari. Bukan, wah kalau dia ikut berdoa, saya jadwal doanya makin jarang. Bukan. Semua mencari keuntungan orang lain. Ini prinsip yang hari ini tepat di 7 bulan kita berjalan dalam sahabat doa. Saya rindu kita lakukan prinsip firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, kalau kita menuju ke ayat 33, tadi 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Kita menuju ke 1 Korintus pasal 10 ayat 33. Kembali Paulus mengungkapkan prinsip pelayanannya. Ayo, siapa yang mau diberkati pelayanannya seperti Paulus? Oh iya, Rasul Paulus pelayanannya luar biasa diberkati. Kenapa? Ini rahasianya. Saudara harus tahu rahasia Paulus ini. Dan jalani, pegang rahasia Paulus ini. Paulus berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Paulus nih bahasanya nih ya, udah saya capek nggak apa-apa, yang penting orang lain kenal Yesus. Udah saya keluar tenaga nggak apa-apa, yang penting orang itu datang ikut doa fajar. Saya bangun pagi telepon dia duluan, habis pulsa nggak apa-apa. Saya bangun lebih awal nggak apa-apa, capek, yang penting saya ajak dia cari Tuhan. Udah saya keluar uang nggak apa-apa, yang penting orang itu percaya kenal Tuhan. Udah saya keluar waktu nggak apa-apa. Semua itu prinsip sedemikian. Mau berhasil dalam pelayanan? Yang hari ini dilantik, mau berhasil dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Rasul Paulus, ya, seperti Esra, seperti Rasul Paulus, yang begitu luar biasa dipakai Tuhan di zamannya. Mereka bisa berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Mereka melakukan prinsip ini. Apakah Esra mencari kepentingan diri? Enggak. Dia meneliti Taurat supaya membawa orang Israel kembali ke Tuhan. Nehemia meninggalkan pelayanan sebagai juru minum di hadapan raja. Kenapa? Dia meninggalkan gaji besar, jabatan tinggi untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Karena dia mencari kepentingan sesama untuk kepentingan agar orang sungguh-sungguh diselamatkan. Sekarang kita lihat Filipi pasal 2 ayat 3-4. Ini ditulis Paulus, bukan hanya Korintus. Paulus bilang apa? Dia memberi sebuah teladan daripada Kristus. Dia mengajarkan melalui teladan Kristus kepada semua orang. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ingat, hari ini yang didoakan. Tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan cari pujian sia-sia. Kita nggak cari pujian dari dunia. Nggak ada gunanya kalau dunia memuji. Dunia memuji waktu kita berhasil. Waktu jatuh dunia nggak muji. Yang seperti makan bacang tadi. Yang enak dipuji, yang nggak enak bukan hanya nggak dipuji, dimarah-marahin. Tapi kalau dalam prinsip Tuhan, enggak. Kita mencari kepentingan surga. Hidup kita bukan cari kepentingan dunia. Turunkan kehendak surga ke bumi. Seperti doa ibu kencana tadi. Kehendak Tuhan di surga terlaksana di bumi. Dengar, saya ulangi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi tadi tidak ada jabatan yang lebih penting ya. Yang tim doa, yang diakonia, yang jangan, waduh saya kedukaan, saya nggak penting. Enggak. Semua di hadapan Tuhan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Prinsip ini prinsip siapa?
Ini prinsip yang dipakai oleh Paulus dari teladan Tuhan Yesus. Kenapa Paulus bisa mengajar begini? Paulus rela diombang-ambing di laut, dipukul, disiksa, kelaparan, telanjang, dilempar batu, dipenjara, kedinginan, kesusahan. Kenapa? Dia sanggup menjalani ini semua karena dia sudah melihat sebuah teladan, yaitu Yesus Kristus yang dari salib. Hari ini satu prinsipnya dalam pelayanan. Pelayanan itu korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban uang. Saya ulangi ya. Korban uang, korban perasaan, korban waktu, korban perasaan ini yang hati-hati. Ya, korban perasaan. Sudah melayani orang, sudah cari demi kepentingan sesama, kadang nggak dipuji. Kadang nggak dipuji. Nah, kalau kita fokusnya adalah cari pujian orang ketika melayani, kita akan kecewa. Jadi, kalau melayani, jangan cari pujian manusia. Kalau manusia sudah memuji kita, kita tidak dapat pujian dari surga. Kalau dunia sudah terima kasih sama kita, orang yang kita layani, di atas sudah nggak perlu kasih pujian kepada kita. Maka hari ini, ingat pelayanan itu juga korban perasaan. Kita layani Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Selamat melayani untuk yang sudah lantik, dan selamat untuk semua sahabat doa yang sudah mendengar visi daripada Tuhan hari ini, dan semua yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Saya berdoa kita mempraktekkan menjadi pelaku firman hari ini. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.